Dengan saya Ita Rahmanita, dan ini adalah jaringan hewan. Seperti yang kita tahu, jaringan tersusun dari sel-sel yang memiliki fungsi dan juga bentuk yang sama. Perubahan sel menjadi jaringan terdapat proses, di mana proses tersebut bernama spesialisasi. Di sini jaringan hewan dibagi menjadi 4 jaringan lagi, yaitu di sini ada jaringan epitel atau yang berfungsi untuk melapisi, dan di sini ada jaringan ikat atau yang berfungsi untuk mengikat. Lalu di sini ada jaringan otot yang berfungsi untuk menggerakkan, dan di sini ada jaringan saraf yang berfungsi untuk menanggapi dan juga meneruskan rangsangan. Jaringan epitelium merupakan jaringan pembatas atau pelapis yang melapisi organ, rongga, atau saluran, baik dari dalam maupun luar organ tubuh. Jaringan epidermis yang membatasi organ luar disebut epidermis, yang membatasi organ dalam disebut endotelium, yang membatasi organ rongga disebut mesotelium. Ciri-cirinya, selnya tersusun rapat, tidak mengandung darah, dan mengandung ujung saraf. Jaringan epitelium terbagi atas 2, yaitu epitelium selapis dan epitelium berlapis. A. Epitelium selapis. Yang pertama, epitelium pipih selapis. Terdiri atas lapis sel berbentuk pipih, bersifat permeabel atau dapat ditembus atau dilalui molekul ion. Terdapat pada pembentukan urin, dinding kapiler, dan alveolus. Ada yang bersifat licin untuk meminimalkan gesekan pada organ. 2. Epitelium kubus selapis. Terdiri atas lapis sel berbentuk kubus. Terdapat pada saluran kelenjar ludah, keringat, dan saluran pada ginjal. Berperan dalam sekresi dan absorpsi. 3. Epitelium batang selapis. Terdiri atas lapis sel berbentuk memanjang, berfungsi dalam gerakan aktif molekul, absorpsi, sekresi, dan transport ion. Melapisi saluran pencernaan. Terdapat pada silia. 4. Epitelium batang berlapis. Melekat pada membran dasar. Terdapat pada saluran pernapasan. Fungsinya untuk mengeluarkan debu yang terperangkap lendir dari paru-paru. Saya Rahma dan saya akan menjelaskan tentang jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan jaringan yang mempunyai fungsi untuk mengikat dan menyokong bagian-bagian tubuh. Maka dari itu, jaringan ikat sering disebut sebagai jaringan penyokong. Jaringan ikat terdiri atas sel-sel jaringan ikat dan komponen intiseluler yang disebut matriks. Matriks tersusun dari serat-serat, yaitu yang pertama ada serat kolagen berwarna putih. Dia mempunyai daya regang yang tinggi dan elastis yang rendah. Serat kolagen ini terdapat pada tulang tendon. Yang kedua, ada serat elastin yang berwarna kuning. Serat elastin bentuknya lebih tipis dari serat kolagen, dan dia mempunyai elastis yang cukup tinggi dan terdapat pada pembuluh darah dan ligamen. Yang ketiga, ada serat retikuler. Ukurannya hampir sama dengan serat kolagen, tetapi lebih kecil. Fungsi dari serat retikuler ini menghubungkan jaringan ikat dengan jaringan yang lainnya. Sementara, sel-sel yang menyusun jaringan ikat diantaranya adalah 1. Fibroblast yang tugasnya menyekresikan protein, khususnya yang berbentuk serat. Yang kedua, ada makrofag yang memiliki bentuk tidak teratur dan hanya terdapat pada pembuluh darah. Yang ketiga, sel tiang yang berfungsi menghasilkan substansi heparin dan histamin. Heparin fungsinya mencegah pembekuan darah, sementara histamin berfungsi untuk meningkatkan permeabilitas darah.
Yang keempat, ada sel lemak. Sesuai dengan namanya, sel lemak berfungsi hanya untuk menyimpan lemak. Nah, ketika suatu jaringan memiliki banyak lemak, maka jaringan tersebut dinamakan jaringan adiposa. Yang terakhir, ada sel darah putih yang bertugas melawan patogen yang berupa bakteri, virus, maupun protozoa. Nama saya Firyawan Madrisi, absen 36, dan ini adalah jaringan otot. Sel otot bisa disebut juga serat-serat otot. Sel otot mengandung filamen atau benang aktin dan miosin. Otot berfungsi sebagai alat gerak. Otot dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama otot polos, yang kedua adalah otot lurik, dan yang ketiga adalah otot jantung. Saraf. Jaringan saraf terdiri atas sel-sel neuron yang memiliki ciri khusus. Yang pertama adalah mempunyai penjuluran sitoplasma yang panjang. Yang kedua, sel saraf menyebar seluruh anggota tubuh. Ketiga, sel saraf terletak pada sistem saraf pusat. A. Struktur sel saraf neuron. Sitoplasma neuron mengandung ribosom, badan Golgi, retikulum endoplasma, dan mitokondria. Yang kedua, neuron mendapatkan suplai makanan melalui sel neuroglia. Yang ketiga, badan sel mengandung inti sel atau nukleus. Yang keempat, dendrit merupakan kumpulan kumpulan serabut sitoplasma. Yang kelima, yang terakhir, akson. Akson merupakan sitoplasma tunggal yang memiliki fungsi sebagai yang membawa rangsangan untuk meninggalkan badan sel. B. Ada jenis saraf. Jenis saraf ada 3. Yang pertama ada neuron sensori yang bertugas untuk menyampaikan rangsangan dari reseptor kepada sistem saraf pusat. Neuron intermediate. Neuron intermediate membentuk mata rantai dan terdapat di dalam sistem saraf pusat. Yang ketiga ada neuron motor, berfungsi untuk mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar yang melakukan respon tubuh. Selanjutnya adalah tumor. Tumor sendiri merupakan benjolan atau pembengkakan yang diakibatkan oleh pertumbuhan sel-sel abnormal yang tidak terkontrol. Tumor terbagi 2. Pertama, tumor ganas yang dapat menyebabkan kanker. Kedua, tumor jinak. Faktor penyebab kanker dan tumor. A. Faktor keturunan atau genetik. B. Faktor lingkungan. C. Faktor makanan yang mengandung bahan kimia. D. Virus. 1. Virus papiloma adalah kutil alat kelamin atau genitalis. 2. Virus hepatitis B adalah kanker hati. 3. HIV adalah limforma atau kanker limfosit dan kanker darah. Infeksi. 1. Infeksi cacing Clonorchis sinensis adalah kanker pankreas. 2. Infeksi cacing Cytosoma sp adalah kanker kandung kemih. F. Gangguan keseimbangan hormonal. Kelebihan hormone estrogen dan kekurangan progesterone dapat menyebabkan meningkatnya resiko kanker payudara, kanker rahim, dan kanker leher rahim. Yang G ada faktor kejiwaan dan emosional, biasanya disebabkan oleh stres berat yang mengakibatkan sel menjadi hiperaktif dan berubah sifat menjadi ganas sehingga menyebabkan kanker. Yang terakhir ada radikal bebas. Radikal bebas itu merupakan suatu atom yang memiliki elektron bebas. Sumber yang dapat menyebabkan radikal bebas adalah udara yang tercemar oleh polusi dan racun kimiawi. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari pembahasan tadi adalah jaringan hewan merupakan sekumpulan sel-sel hewan di mana mempunyai sebuah bentuk serta fungsi yang sama, sehingga membentuk jaringan pada tubuh hewan. Di antara jaringan hewan adalah pertama, jaringan epitelium yang berfungsi untuk melapisi, lalu jaringan ikat yang berfungsi untuk mengikat, lalu ada jaringan otot yang berfungsi untuk menggerakkan, dan juga jaringan syaraf yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan.
Oke, sekarang kita bahas satu persatu, yaitu ada jaringan epitelium atau jaringan yang melapisi bagian luar permukaan tubuh kita. Karena jaringan ini melapisi permukaan kulit kita, sehingga tidak jarang jaringan ini disebut sebagai jaringan pelindung. Selain itu, epitel memiliki fungsi lain, yaitu salah satunya sebagai alat sekresi, misalnya kelenjar lidah yang mengandung enzim petialin. Fungsi lain jaringan ini terkait dengan proses filtrasi pada ginjal dalam proses pembentukan urin. Jaringan epitel juga berfungsi sebagai salah satu alat ekskresi, misalnya pada permukaan kulit. Usus halus juga tersusun oleh jaringan epitel, sehingga jaringan ini berperan sebagai proses absorpsi. Berikutnya ada jaringan ikat atau jaringan penyambung yang berfungsi menghubungkan dengan jaringan atau organ lainnya. Beberapa jenis jaringan ikat diantaranya adalah jaringan lemak atau jaringan adiposa. Lalu ada jaringan tulang rawan atau kartilago. Dan juga ada jaringan tulang sejati. Tentunya ada jaringan darah. Jangan sampai lupa jaringan ikat padat dan juga jaringan ikat longgar. Jaringan penyusun hewan selanjutnya adalah jaringan otot. Di antaranya adalah otot jantung dan juga otot lurik, di mana otot lurik ini sering menempel pada rangka sehingga sering disebut juga sebagai otot rangka. Dan salah satu jenis jaringan otot yaitu otot polos. Dan jangan lupa untuk yang terakhir, yaitu jaringan hewan tersusun oleh jaringan syaraf yang terdiri dari sel syaraf yang dikenal sebagai neuron.